Purnawirawan Dai Bahtiar menyatakan kehadiran 7 mantan Kapolri untuk memberikan masukan pada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait situasi yang dihadapi Polri saat ini. Tapi pada pertemuan kali ini memang ada sesuatu yang kita ingin berikan masukan, terutama pada peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi. Tentu kami memberikan dorongan, semangat, spirit bagi mereka untuk tabah dan juga berpikir rasional untuk menghadapi situasi ini, sehingga betul-betul apa yang dirasakan masyarakat sebagai sesuatu yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada polisi, tentu akan dilakukan langkah-langkah yang konkret. Sementara Kapolri periode 2008 hingga 2010, Jenderal Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri menyebut kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri kini tengah menurun akibat banyaknya kasus atau pelanggaran hukum yang melibatkan anggota Polri. Untuk bagaimana Kapolri bisa melaksanakan tahapan-tahapan secara konkret apa yang menjadi arahan Bapak Presiden, yang pada akhirnya kecintaan masyarakat kepada Polri pada waktunya akan dirasakan, akan timbul kembali. Sekarang ini memang dirasakan menurun karena ada beberapa peristiwa, tetapi insya Allah dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri tadi, bahwa langkah-langkah konkret sudah sedang dan dalam dilaksanakan oleh. Banyaknya kasus hukum yang melibatkan anggota Polri seperti kasus Verdi Sambo, tragedi Kanjuruhan, dan kasus Irjen Teddy Minahasa telah membuat tingkat kepercayaan masyarakat pada Polri menurun. Survei Litbang Kompas menunjukkan citra positif Polri pada Oktober tahun lalu berada di angka 77,5%. Citra positif Polri kemudian terus merosot tajam hingga Oktober tahun ini anjlok di angka 48,5%. Jadi memang citra Polri di mata masyarakat sedang berada di titik yang cukup rendah ya, di kisaran 48,5%. Artinya sebagian besar dari masyarakat itu masih belum bisa melihat Polri dalam tone atau citra yang positif nih di sini. Nah, selama setahun terakhir ini penurunannya cukup intens. Jadi dari Januari ke Juni turun 9%, kemudian dari Juni ke Oktober itu turun 17,5%. Artinya memang setahun terakhir itu luar biasa penurunan citranya. Nah, tentu kita bisa lihat nih dalam rentang waktu seperti itu tuh ada peristiwa-peristiwa apa saja yang kira-kira bisa memantik. Presiden Joko Widodo juga memberikan perhatian serius pada institusi Polri. Pada 14 Oktober lalu, Jokowi mengumpulkan Kapolri, Kapolda, hingga Kapolres ke istana. Jokowi sempat menyoroti masalah gaya hidup anggota Polri hingga kinerja pelayanan dan penegakan hukum oleh Polri. Jokowi mengingatkan Polri untuk berbenah agar kepercayaan masyarakat bisa pulih. Jokowi juga meminta visi presisi Polri lebih disederhanakan agar mudah dimengerti. Visi presisi Pak Kapolri, saya minta juga tidak usah jelimet-jelimet, tolong disederhanakan. Sehingga yang di bawah itu mengerti apa yang harus dijalankan. Apa sih kalau disederhanakan? Ya tadi yang Kapolri sampaikan tadi. Polri sebagai pelindung, Polri sebagai pengayom, dan Polri sebagai pelayan masyarakat. Intinya akan ke sana. Presisinya itu apa? Jelasin sekali lagi. Secara sederhana dan jelas. Sehingga gampang ditangkap visi itu. Banyak pihak berharap dukungan dari mantan Kapolri serta Presiden Jokowi bisa membuat Polri cepat berbenah sehingga bisa kembali meraih kepercayaan dari masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. 7 mantan Kapolri kemarin mendatangi Kapolri Jenderal Listio Sigit di Mabes Polri. Apa arti penting dari turun gunungnya 7 mantan Kapolri kemarin? Kami membahasnya bersama anggota Kompolnas Albertus Wahyu Rudanto. Selamat sore, Pak Wahyu. Selamat sore, Mbak Cindy. 7 mantan Kapolri, Pak Wahyu turun gunung. Apakah ini artinya ada yang urgent
ada yang sangat penting dan genting di Polri saat ini? Iya. Terima kasih Mbak Cindy. Jadi ini menarik ya, ada 7 Kapolri pada masanya ya, mantan Kapolri yang datang menemui Kapolri. Secara eksplisit tentu ini merupakan petunjuk kepada publik bahwa ada dukungan. Tetapi secara implisit saya kira ini menunjukkan punya makna adanya semangat soliditas dalam keluarga besar Polri. Jadi walaupun beliau-beliau ini sudah purna, sudah pensiun, tetapi semangat untuk menjaga marwah Polri itu masih ada. Dan saya kira itu yang harus kita jaga, kita support, kita apresiasi. Ya. Oke, menjaga marwah Polri artinya Anda juga mengakui bahwa saat ini ada situasi yang genting di Polri yang sangat krusial yang harus diperbaiki. Saya kira tidak genting, tetapi ini akan menjadi bom waktu kalau tidak sesegera mungkin diatasi. Karena begini, kalau kita perhatikan, kan kejadian yang pertama itu yang belakangan ini ya, mulai menjadi besar kan kasus FS. Ya. Dan tidak lama kemudian ada unprofessional conduct di pengamanan sepak bola di Kanjuruhan. Itu lalu tidak lanjutnya ada pertemuan Presiden dengan para Kasatwil. Jadi yang dikumpulkan itu para kepala satuan wilayah, baik itu di tingkat Polda, Polres, jadi AKBP sampai Jenderal dan para PJU. Nah, kemudian baru 1 hari dikumpulkan kejadian besar Teddy Minahasa. TM. Nah, menurut saya ini sebetulnya kan persoalan personal, tetapi yang berimbas kepada beban institusi. Dan ini berbahaya, Mbak. Berbahaya apa? Ketika ini tidak dikendalikan dengan baik, yang muncul akan problem krisis leadership. Itulah kemudian saya kaitannya dengan Pak Presiden mengumpulkan Kasatwil, kemudian para pimpinan-pimpinan datang. Kuncinya ada di leadership. Baik. Persoalan personal, iya. Ada 2 orang, Verdi Sambo kemudian Teddy Minahasa. Tapi kalau kita melihat dari hasil survei Litbang Kompas yang menunjukkan bahwa saat ini citra positif Polri secara institusi anjlok dibandingkan di bulan Juni 2022. Saat ini citra positif Polri di mata masyarakat hanya sekitar 48%. Turun sangat drastis dari survei sebelumnya di bulan Juni. Lalu ini kan tidak bisa dipandang hanya menjadi masalah personal, tapi ini menjadi masalah institusi. Bahkan Presiden pun bilang presisi itu apa sebenarnya? Tolong disederhanakan, dibumikan supaya bisa dimaknai oleh seluruh anggota Polri. Saya hadir di pertemuan itu Mbak Cindy, yang tanggal 14 itu di sana, dan Presiden mengawali statementnya itu justru memberikan apresiasi atas kinerja Polri. Ya. Baru kemudian beliau masuk FS, karena FS langsung turun drastis. Ini artinya ada problem-problem yang institusi menjadi beban, persoalan menjadi institusi karena apa? Dilakukan oleh mereka yang pada level-level tertinggi, yaitu Panglima tertinggi. Ini menjadi problem ketika para perwira tinggi ini tidak bisa menjadi role model, maka akan berimbas kepada orang banyak. Itulah yang menjadi masalah, Mbak. Ya. Karena begini, ketika kita bicara soal keteladanan, itu menjadi problem pada organisasi yang hierarkis, di mana orang yang harusnya menjadi panutannya ternyata berbuat hal yang menjadikan citra buruk. Nah, ini krisis-krisisnya terutama di situ, dan kehadiran para mantan Kapolri itu menunjukkan bahwa ini menjadi nggak bisa lagi main-main karena ini konsolidasinya tidak bisa hanya dengan statement. Oke, Pak Wahyu, artinya ini adalah permasalahan personal berdampak pada institusi atau sebenarnya kinerja Polri, karena kalau kita melihat dari hasil survei masyarakat juga sudah tidak percaya lagi dengan hasil dengan 48,5% yang anjlok dibandingkan survei sebelumnya beberapa bulan lalu. Kinerja kan juga menjadi sorotan dari institusi. Saya menegaskan lagi, dalam pertemuan itu Presiden ingatkan lagi, era sekarang ini berbeda dengan era masa lalu. Era sekarang itu era persepsi. Maka apapun yang dilakukan oleh Polri, ketika persepsi publik itu menilai jelek, maka baik pun akan dinilai jelek. Untuk itu, maka ada pesan tadi Presiden kan menyebut beberapa hal, ada soal hidup mewah, soal diskriminasi, soal arogan dan sebagainya. Saya kira ini semua menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Polri, kinerja itu baik, tapi tanpa kemudian diimbangi dengan perilaku personal yang baik, maka kinerja itu akan menjadikan reputasi itu buruk. Ya, ini yang harus secara kumulatif dilakukan bersama-sama ini, Mbak. Ya. Oke, masalah-masalah di Polri apakah saat ini baru genting, krusial,
Atau sebenarnya kan kita sudah tahu masalah-masalah di Polri sebenarnya sudah lama terjadi juga sebelumnya, terutama soal kinerja. Selalu masyarakat kita tahu beberapa waktu lalu sampai ada hashtag atau tagar percuma lapor polisi. Kemudian juga persepsi masyarakat bahwa kalau viral dulu baru kemudian ditangani oleh polisi. Ini kan sebenarnya juga masalah pada kinerja Polri yang kemudian disorot oleh masyarakat sehingga mengikis juga kepercayaan masyarakat kepada Polri. Ini kan juga menjadi satu PR bagi Polri untuk dibenahi. Oleh karena itu, beberapa kali saya bicara, ada 3 reformasi Polri, ada struktural, ada instrumental, dan ada kultural. Kultural itu sampai sekarang belum tuntas, dan saya memberikan statement di beberapa media, kita harus melakukan akselerasi secara radikal. Dengan apa? Ya inilah saatnya Kapolri dengan dukungan dari keluarga besar yang begitu kuat, harus memang benar-benar berani total. Kalau itu nggak dilakukan, Mbak, masih ada pemaaf, masih ada bagaimana melindungi teman, melindungi kawan, nggak akan jalan. Itulah karena sebetulnya kalau kita mau bicara secara makro, itu teman-teman di wilayah kerjanya masih baik, para Babin Kamtimas, teman-teman yang di lalu lintas, yang di lapangan, artinya level bawah itu kerja benar. Tapi elit ini menjadi problem dan ketika elit ini melakukan hal yang buruk, citranya lalu menjadi cerita institusi. Saya kira ini yang harus menjadi catatan, pengawasan keteladanan menjadi penting ketika kita bicara reformasi. Ketika kesalahan dilakukan di level elit seperti sekarang ini kasus FS dan kasus TM, maka yang terjadi institusi yang menjadi beban. Saya kira ini yang harus dipahami betul, karena jangan sampai 460.000 anggota ini kemudian juga mentalnya turun karena hanya gara-gara 1-2 elit ini. 1-2 elit ini kan mengganggu kerja teman-teman yang di wilayah yang begitu banyak. Itulah kumpulkan, Mbak. Ya. Pak Wayu menyebutkan ini hanya karena 1-2 elit saja, tapi sebenarnya pertanyaannya adalah seberapa besar, seberapa radikal transformasi yang harus dilakukan oleh Polri untuk kembali mendapatkan kepercayaan publik setelah ada kemarin Kapolri juga menyatakan tidak ada lagi upeti, dalam hal ini dalam tanda kutip, upeti dari bawahan kepada atasan. Kemudian juga persepsi masyarakat terhadap sistem kepolisian yang turun. Soal sistemnya adalah mereka yang ada di pucuk-pucuk pimpinan ini punya kedekatan dengan pimpinan-pimpinan lainnya. Ini kan juga tidak hanya 1-2 personel saja, Pak Wayu. Ini adalah sebuah sistem dari kepolisian yang seradikal apa sih kalau mau transformasi? Saya berani memastikan yang disebutkan Kapolri, upeti itu ada, pungli itu ada, di bawah itu ada, tetapi itu tidak menyeluruh. Maka radikalisasi ya kita harus berani mengamputasi. Karena yang terjadi upeti itu tidak semua anggota Polri upeti, tetapi jika amputasi itu berani dilakukan, maka hasilnya impact-nya akan lain. Pungli ketika tegas akan lain. Nah, jadi menurut saya kita jangan menggeneralisir semua, tetapi poin-poin yang menjadi krusial itu harus bisa berani kita amputasi. Itulah yang saya sebut radikal. Bisakah itu apalagi memutus relasi kuasa? Kita dibuktikan dengan sidang pada kasus Verdi Sambo, semuanya menyatakan saya tidak bisa menolak perintah dari atasan. Itu kan ada relasi kuasa yang terbangun selama ini di tubuh Polri yang akhirnya juga mengikis kepercayaan publik kepada Polri. Saya kira ini pembelajaran yang tidak boleh menjadi pembelajaran lagi. Jadi kejadian di FS, kejadian di TM, semuanya menunjukkan relasi kuasa. Di FS semua bilang begitu, yang di TM kan juga begitu. Kapolresnya bilang perintahnya perintah komandan. Tidak bisa menolak. Inilah problem kultural yang menurut saya amputasinya ya saya kira bukannya perorangan, tetapi juga harus berani secara berjenjang itu benar-benar konsisten dan konsekuen. Ketika nggak konsisten, nggak konsekuen, hanya hangat-hangat ayam juga percuma saja. Maka yang kehadiran 7 Kapolri itu saya kira menunjukkan bahwa kan beliau-beliau ini kan yang menarik, Mbak, Pak Dai itu Kapolri ketika reformasi birokrasi dimunculkan. Kemudian statement Pak BHD itu Ketua PP Polri. Artinya dukungan moral dari senior ini kan nyata dan secara faktual ditunjukkan. Nah, kalau ini tidak segera direspon dengan dengan aksi, dengan tindakan-tindakan yang saya sebut sebagai akselerasi radikal reformasi kultural, maka yang terjadi ya hanya nanti akan naik turun lagi citranya. Maka konsisten, konsekuen itu menjadi kunci, dan itu butuh keteladanan itu butuh komitmen itu butuh keberanian untuk
salah dan menjalankan yang benar. Sudahkah Anda melihat Kapolri menjalankan upaya sesuai dengan arahan Presiden, sesuai dengan tadi dukungan moral dari 7 mantan Kapolri untuk melakukan transformasi yang radikal menurut Anda tadi Pak Wahyu? Ini kan dukungan sudah nyata. Kalau Kapolri masih ragu-ragu, ya percuma 7 mantan Kapolri tadi hadir. Tapi sudah adakah upaya yang Anda lihat dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo? Saya lihat keberanian itu ada. Ketika beliau secara tegas level-level parti ini beliau tegas jalan terus, saya kira ini menunjukkan kalau ada keseriusan. Dan kalau momen ini nggak dimanfaatkan, ketika dukungan sangat kuat nggak dimanfaatkan, energi ini akan nanti hilang lagi, Mbak. Kapan kita bisa melihat transformasi yang radikal dilakukan masyarakat harus mengawasi semua, bukannya Kompolnas. Saya kira masyarakat harus mengawasi semua, kami akan menjadi salurannya, tetapi ketika masyarakat juga berani teriak dan berani menegur, hasilnya tentu harapan kita bisa kita tunjukkan manfaatnya, Mbak Lian. Tapi keberanian dan niat dari Kapolri sekarang sudah terlihat ya, Pak Wahyu? Dan harus kita dukung, kita support. Jangan sampai energi ini nanti turun lagi, Mbak. Ini energi yang harus kita pompa terus, Mbak, ini. Ya. Tentu tidak bisa dalam waktu singkat ya, Pak Wahyu, untuk bisa melihat. Menurut Anda, dengan keberanian yang saat ini yang menurut Anda sudah ditunjukkan oleh Kapolri untuk bisa melakukan transformasi secara radikal di tubuh Polri, untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, kapan kita bisa melihat hasilnya di tengah saat ini citra positif Polri terus turun di masyarakat? Setidaknya poin-poin yang bisa menjadi pengungkit harus didorong dulu. Kemudian pengungkit ini kan pasti nanti ada resultanya, ada gradasinya. Itu yang kemudian secara simultan kita dorong. Nah, pengungkit ini yang sekarang ini menjadi titik kunci yang disampaikan oleh Presiden, soal hidup mewah, soal diskriminatif, soal penegakan hukum yang harus konsisten seperti soal judi online dan narkoba. Itu kan yang oleh Presiden sebut sebetulnya kan poin-poin yang bisa menjadi pengungkit yang harus didorong. Kalau itu saja tidak dilaksanakan akan jadi masalah. Setidaknya apa yang menjadi arahan Presiden itu dilaksanakan. Setidaknya itu dulu. Kemudian nanti yang lainnya secara makro kita lakukan, dan Pak Biadi kan menyatakan di dalam statement tadi sudah melihat apa yang menjadi perencanaannya. Ya kita harapkan para senior itu juga tidak hanya sekarang, tetapi nanti secara bertahap, secara periodik juga mengawasi terus, dibantu oleh publik. Nah, karena publik ini menjadi sekarang ini persepsi itu kuncinya di publik, Mbak. Dan itu oleh Presiden kemarin disampaikan berkali-kali, sampai beliau sampaikan soal remeh-temeh, itu kan menunjukkan persoalan Polri ini bisa dilihat mulai dari pakai bajunya apa, sepatunya apa, itu disampaikan Pak Presiden loh. Bayangkan bahkan sampai Presiden ya. Ya, tidak pernah sebelumnya ya untuk bertemu dengan para Kapolda dan juga Kapolres ini. Ya, Mbak. Ya. Baik. Terima kasih Pak Albertus Wahyu Rudanto sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih Pak. Baik.